Bukan. Kalau pengusaha, kalau mau jadi pengusaha itu kan harus punya modal, harus terampil, harus ini itu, harus pandai memanajemen, itu tak kiri, ya kan? Ya kalau kita mau usaha, nunggu dulu modal, ya kan? Padahal kerja kita karyawan, ya padahal karyawan itu nggak pernah akrab sama duit, orang gajinya bulanan, ya kan? 1 bulan dimakan satu keluarga di bulan itu udah habis. Gimana akrab dengan duit? Gimana jadi pengusaha, ya kan? Mau terampil, kita mau jalan percetakan, padahal kita sebenarnya karyawan kantor, kita nggak tahu usaha percetakan itu kayak apa, tapi kita suka mesin fotokopi segala macam, mungkin ya seperti itu ya. Kita nggak usah nunggu terampil, pokoknya kita terjun dulu. Masalah percetakannya kita bisa bisa kursus, bisa bayar orang, kita belajar. Orang usaha itu punya kita sendiri, bisa kita kelola sendiri, bosnya kita kan, direkturnya kita, karyawannya kita, burungan kan. Itulah pengusaha. Untuk menjadi pengusaha, jangan Anda berpikir Anda harus terampil dulu, itu salah. Seperti yang saya alami. Saya kan ada usaha penggilingan padi ya. Penggilingan padi itu urusan dengan mesin, urusan dengan ya mesin-mesin. Orang di dalam itu mesin semua. Kan? Padahal dulu saya di bidang konstruksi. Saya bekerja di supervisor di sebuah perusahaan swasta kan. 8 tahun saya kerja di situ. Akhirnya saya resign, masuk di dunia usaha ini. 0% tentang dunia ini, dunia apa itu, dunia permesinan saya nggak tahu. Saking saya pengennya tahu bagaimana caranya bongkar diesel dari nol, istilahnya dari sekedar melepas baut sampai bongkar saya sampai bayar mekanik, mas ini dieselnya tolong dibongkar, tapi bongkarnya pelan-pelan, hati-hati, pelan-pelan ya istilahnya. Lalu saya video, ya kenapa mas, ini diesel nggak rusak loh gitu kan, dia bilang gitu sama saya. Nggak apa-apa lah, yang penting memang diesel ini nggak rusak, bilang itu kan. Tapi saya pengen tahu cara bongkar mas ini gimana ya kan, saya pengen tahu dalamannya kayak apa, makanya bongkarnya pelan-pelan, nanti saya video gitu kan. Kalau saya buka YouTube kelamaan gitu kan, waktu itu saya bilangnya, saya sampai diketawain sama mekaniknya itu. Saya bayar berapa ya waktu, kalau nggak salah 200.000 kalau nggak salah, tahun 2015 itu, bongkar diesel aja. Kerja waktu itu sekitar 2 jam itu, mekanik tempat saya, ya kan. Bayangkan, saya bayar 200.000, saya bisa ngerti diesel. Padahal kalau kursus 3 bulan, ya sama, belajar diesel juga. Itulah ya istilahnya kreatif. Ya, pengusaha itu kreatif seperti maksud. Salah satunya seperti itu. Sehingga dengan sendirinya, saya dari situ saya bisa belajar. Tiap ada perusahaan kecil, saya bisa perbaiki. Kalau memang bisa ya panggil mekanik memang. Gitu kan. Tapi bukan semuanya kerja di situ saya serahkan mekanik, nggak. Kalau memang saya bisa, kalau saya memang saya berani dan bisa, saya kerjakan sendiri. Yang penting kita mau belajar, gitu kan. Sampai mengoperasikan mesin begini padimu waktu itu hancur itu, gabah itu bukannya jadi beras malah jadi, ya namanya bisa mengoperasikan, tapi proses, ya namanya proses memang seperti itu. Ya tetangga lingkungan pun ya maklum, karena memang dari awal basic saya bukan itu gitu kan. Akhirnya seiring berjalannya waktu, hari ganti hari, minggu, bulan, tahun, kan ada pengalaman, ada pelajaran di situ yang bisa saya ambil. Oh,
rupanya padi ini ada jenis ini saya belajar dari situ. Oh, rupanya untuk nyelap ini harusnya cara gini, cara gini, cara gini. Oh, diesel itu kalau rusak ini pakai otak kanan. Untuk menjadi pengusaha, ya dipakai otak kanan. Nah, untuk di luar pengusaha itu tak kiri, ya kan? Kalau pengusaha, kalau mau jadi pengusaha itu kan harus punya modal, harus terampil, harus ini itu, harus pandai memanajemen, itu tak kiri, ya kan? Ya kalau kita mau usaha, nunggu dulu modal, ya kan? Padahal kerja kita karyawan, ya padahal karyawan itu nggak pernah akrab sama duit, orang gajinya bulanan, ya kan? 1 bulan dimakan satu keluarga di bulan itu udah habis. Gimana akrab dengan duit? Gimana jadi pengusaha, ya kan? Mau terampil, kita mau jadi percetakan, padahal kita sebenarnya karyawan kantor, kita nggak tahu usaha percetakan itu kayak apa, tapi kita suka mesin fotokopi segala macam, mungkin ya seperti itu ya. Kita nggak usah nunggu terampil, pokoknya kita terjun dulu. Masalah percetakannya kita bisa kursus, bisa bayar orang, kita belajar. Orang usaha kita punya kita sendiri, bisa kita kelola sendiri, bosnya kita kan, direkturnya kita, karyawannya kita, burungan kan. Otak kanan, ya kan? Otak kanan itu loncat, otak kanan itu gak lurus, gak logis, ya kan? Kalau otak kiri lurus, sesuai aturan itu otak kiri, dan otak kanan kita akan membahasnya lagi. Teman-teman yang ingin masuk di dunia usaha, kenapa saya bahas otak kiri dan otak kanan? Pengusaha ini yang dipakai adalah otak kanannya. Kenapa? Karena otak kanan ini selalu berpikir positif. Kalau kita merasa diri nggak mampu nih, tapi kalau yang bicara otak kanan, enggak, kamu ini mampu, gitu kan? Saya ini nggak punya duit untuk usaha. Otak kanan bilang, enggak, kamu tuh banyak teman, kamu ada duit, itu otak kanan. Tapi kalau otak kiri, lurus sesuai aturan, dia bilang, enggak, kamu ngapain jadi usaha? Orang kamu yang punya duit, nggak ada keturunan pengusaha, ngapain jadi pengusaha? Itu otak kiri. Maksudnya itu seperti itu, ya kan? Ngagron-ngagroni kiranya, otak kiri itu ngagron-ngagroni. Kalau otak kanan itu ya melawan, otak kiri itu melawan. Dan kita harus mengasah otak kanan. Kalau otak kanan nanti diasah terus tajam, otak kiri ngikut. Tapi kalau otak kiri yang di atas, yang diasah, otak kanan mati. Contoh kecil, teman-teman mau usaha, contoh kecil ya percetakan ya. Padahal usaha percetakan itu berhubungan dengan tempat yang strategis ya, cari kios apa ruko. Teman-teman udah ada peling nih, wah udah ada usaha percetakan. Coba teman cari ruko apa kios, entah dibilang kecamatan atau kabupaten atau ruang lingkup, teman-teman cari kios pakai duit, gitu kan, baru modal itu tak kiri. Kalau tak kanan lain, ya udah kamu cari aja, gitu kan. Orang nyari kan nggak pakai duit. Cari kios apa ruko, nggak dicari, nggak sekedar dicari, temui. Misalnya 1 tahun itu ngontrak misalnya 10 juta, ada DP nih 500.000, ya kan? Kebetulan kita bawanya duit 500.000. Ya setidaknya kita udah bercerita kepada teman kita, pada kerabatnya kita. Setidaknya kita udah bercerita, saya udah punya ruko, gitu kan. Walaupun di DP 500.000, ya kan? Berarti kurangnya tinggal berapa tuh? Kurangnya tinggal 9.500.000, ya kan?
Insya Allah itu kekurangannya itu lebih mudah dari yang 500.000 itu, kalau Anda yakin. Gitu. Ya kalau tak kiri enggak. Ya kalau tak kiri kan, walah mas, ya udah, duit aja nggak ada kok, aneh-aneh mau cari ruko gitu kan. Duit dari mana? Lingkungan kita ya, termasuk saudara-saudara kita, jiwa pengusahanya ini rendah ya. Karena bukan apa, sistem pendidikan kita dulu pun sebenarnya udah salah, ya kan? Contoh kecil, saya akan bercerita dulu lah ini. Kita kalau ke pasar, ya kan, kita nggak bangga kalau kita itu ke pasar itu kalau menjual. Kalau ditanya ya, mas mau kemana? Kita malu kalau dibilang kita mau gini mas, saya mau ke pasar, mau menjual barang ini. Kita nggak percaya diri kalau kita menjual. Karena padahal pengusaha itu kan berjualan, bukan membeli. Tapi kita akan merasa bangga kalau kita membeli. Ya kan? Itulah sistem pendidikan kita dari awal udah salah. Contoh kecil, kalau ingat kita waktu kelas 2, 3 SD dulu ya, kan? Ibu ke pasar, apa itu Kak? Ibu ke pasar membeli bayam, istilahnya kan? Membeli, nggak menjual. Karena yang menulis pun nggak pernah jualan bayam. Saya yakin kalau dulu itu penulisnya itu menulis bukunya itu yang disampaikan kepada murid-muridnya itu, ibu ke pasar menjual bayam, kalau nulisnya seperti itu, saya yakin murid-murid itu semua jadi pengusaha. Tapi itulah sistem pendidikan kita dari awal udah salah. Selanjutnya, untuk masuk di dunia usaha kita harus berpikir positif. Jangan berharap usaha kita bisa sukses kalau kita berpikirnya negatif. Kita selalu berprasangka buruk sama orang, ya kan? Kita selalu apalagi kita merasa lebih pintar dari orang. Kenapa? Pengusaha kita harus pandai-pandai bergaul, ya pandai melebihi juga ya. Istilahnya harus pandai menempatkan diri. Kadang-kadang kalau kita merasa lebih pintar dari seseorang, tapi karena orang itu adalah pelanggan kita memang harus merasa rendah. Bukan berarti kita rendah diri, enggak. Kita kadang-kadang itu mau istilahnya, kita nggak boleh istilahnya orang itu udah mungkin ya pelanggan saya ini udah bertahun-tahun saya, tapi kalau omongan langsung saya ceplos, saya sekat, orang itu kecewa sama kita, akhirnya kita ditinggalkan. Orang itu bukan lagi jadi pelanggan kita. Nah, itulah sifat pengusaha, harus selalu berpikir positif. Nggak boleh ego, nggak boleh sombong, ya kan? Harus pandai berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan, harus sopan, harus ramah. Harus terkadang memang harus dipaksakan. Tapi lama-lama kita akan terbiasa. Karena pelaku usaha harus seperti itu. Kita nggak boleh istilahnya songong sampai seorang kita sombong, nggak boleh. Kita sombong saja sama pelanggan kita, jangan harap pelanggan itu balik ke tempat kita. Kalau kita jual, mungkin toko lah, kita jual jasa segala macam kan, kita sombong seseorang.